adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Hai Papa Mama, Om Tante, dan guru-guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Daniel mau minta tolong sedikit sama kalian semua. Tahu nggak kalau 77% penonton Superbook Kids Club itu belum subscribe YouTube kita Superbook Indonesia. Kami lagi berdoa dan berjuang supaya lebih banyak yang subscribe Papa Mama. Jadi kalau Papa Mama, kakak-kakak semua suka sama video-video yang disajikan sama Superbook Indonesia, kami mau minta tolong kepada Papa, Mama, Om, Tante semua untuk klik tombol subscribe di bawah. Ini akan bikin kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol subscribe di bawah. Kananda, aku ada performance spesial. Aku ada latihan satu trik sulap yang keren banget. Dari dalam topi dia keluar kelinci. Aduh, penasaran Kelinci banget nih. lucu. Terjadi nggak ya? Oke. Aku udah latihan ini selama 2 bulan. Oke, jadi this is topi. Aku punya topi. Jadi dalam topi ini akan keluar kelinci. Oke. Tapi Kananda harus tiup. Ada passwordnya. Apa? Kali cantik. Astaga. Skip dong, cari yang lain. Jadi bisa nggak abrakadabra kalau cantik gitu. Nanti kelincinya bakal keluar kan Anda? Ya. Harus keluar ya, awas. Iya. kalau nggak keluar. Jadi ditiup ya, nanti Iya. ditiup ya. Oke, kita mulai. Ini spesial banget ini. Oke, tiup dulu kan Anda. Abrakadabra passwordnya. Kak Alif cantik. Makasih. Kita lihat. Oke. Oh my god. Percuma nih. Gagal prank. Kelincinya kabur. Sepertinya aku nggak berbakat deh buat main trik sulap begini. Betul sekali Kak Olive. Minggu depan aku bakal coba lagi. Oke, nggak apa-apa kan ya. Minggu depan passwordnya beda. Nanti passwordnya Kananda cantik Gitu. Itu pasti Minggu depan berhasil. pasti berhasil keluar kelinci. Coba adik-adik kita doakan ya supaya Kak Olive bisa memberikan trik sulap yang terbaik. Jadi udah nih main sulap-sulapannya. Udah Kak Nanda. Baguslah kalau gitu. Karena aku tuh malu banget ya ngelihat kelakuan Kak Olive. Pasti adik-adik juga kecewa ya sama sulap yang kurang enak. Nanti aku latihan lagi. Oke deh, kalau gitu gimana kalau kita sapa-sapa dulu adik-adik? Bener banget. Kak Olive, siap ya? 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama Kananda Dan Kak Olive di Superbook Kids Club. Mana nih suara adik-adik yang nggak percaya sama sulapnya Kak Olive? Kalian percaya nggak nanti minggu depan Kak Olive bakal punya trik sulap yang baru? Coba kalau yang percaya tulis, Kak aku percaya. Kalau yang nggak percaya, Kak kayaknya aku kurang deh sama sulapnya Kak Olive. Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke Kak Nanda, nggak apa-apa, tulis aja adik-adik. Nah ngomongin soal nggak percaya. Kemarin Kak Olive tuh ada dengar cerita dari Christian dan Michael. Oke. Itu salah satu adik Superbook yang merasa kalau doanya mereka tuh nggak dijawab sama Tuhan. Emang mereka doain apa sih Kak Olive? Nah Kak Nanda, biar pada nggak penasaran nih gimana kalau kita langsung denger aja. Kita lihat ceritanya si Michael dan Christian. Oke, ayo kita lihat sama-sama. Michael, kenapa sih kamu gak pernah dapat nilai bagus? Siapa tahu mama ngajarin kamu kalau sampai nilai kamu jelek lagi, mama sita HP kamu. Maaf, Ma. Maaf, Ma. Aku rajin belajar, Ma. Michael, kamu kenapa? Ngikut dia, Bu. Oke, kalau begitu Michael cuci muka dulu ya.
Pasti tadi kamu ngigo dimarahin mama kamu kan? Udahlah, gak usah pusing. Nilai jelek aja takut. Kebanyakan takut sih kamu. Kayak aku dong, santai. Mau nilai jelek, mau bagus. Gak peduli. Apalagi sampai ngigo kayak gitu. Ya kamu enak. Pasti mama kamu nggak marah kamu. Kamu ketahu. Mama aku gak mau sayang sama aku lagi. Lah, kok jadi marah sih? Lagian, masa cuma gara-gara nilai jelek, mama kamu gak sayang lagi sama kamu? Bye. Christian, kesini dulu. Michael juga ya, kesini. Michael, kenapa tadi kamu tidur? Aku ngantuk, Bu. Tadi malam aku belajar biar nilai bagus. Kenapa kamu ingin dapat nilai bagus? Biar mamaku gak marah. Katanya kalau nilai aku jelek, aku gak disayang lagi. Terus aku udah berdoa, tapi Tuhan gak jawab. Emang Tuhan gak mau jawab doa aku, Bu? Gak mungkin dong, Tuhan pasti jawab doa kamu. Makanya jangan ragu sama Tuhan. Sebenarnya aku juga takut, Bu. Papaku galak banget. Aku sering dimarahin sama papaku. Karena nilai jelek atau aku nakal. Cuma aku gak mau kelihatan lemah di depan teman-teman. Makanya aku sengaja bully si Michael supaya yang lain nggak tahu aku sebenarnya juga ketakutan. Makasih ya Christian, makasih ya Michael udah jujur sama ibu. Tuhan pasti seneng loh untuk anak-anaknya yang jujur dan terbuka. Kalian tahu nggak murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas? Tahu, Bu. Nah, Thomas itu adalah murid Tuhan Yesus yang mencucukkan tangannya ke telapak tangan Tuhan Yesus dan juga perut. Kenapa? Karena dia sebelumnya tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Ketika diberitahu teman-temannya yang lain, dia itu ragu. Dan dia bilang, aku masih ragu dan tidak percaya sebelum dia melihat secara langsung. Jika Yesus sebelumnya di sini, sekarang di mana? Kami tidak tahu, Thomas. Tapi dia mengatakan apa yang harus kita lakukan. Yesus berkata, kita harus memberi kesaksian ke semua bangsa tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Katanya kamu adalah saksi dari semua ini. Katamu Yesus hidup. Sebelum aku melihat paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi, apakah Tuhan Yesus marah waktu Thomas ragu dan tidak percaya kalau Tuhan udah bangkit? Enggak, Tuhan Yesus enggak marah sama sekali. Malahan, Tuhan Yesus secara khusus datang untuk bertemu Thomas dan bilang ke Thomas, aku benar-benar hidup. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sama kayak Thomas yang punya rasa ragu, dari cerita-cerita kalian tadi ini, Christian sama Michael juga punya rasa ragu dan takut. Tapi tenang, Tuhan gak marah sama kalian. Tuhan tetap sayang sama kalian. Tapi Tuhan mau kalian sekarang belajar untuk percaya. Tetap melakukan yang terbaik dan terus untuk berdoa. Walaupun mungkin saat ini, kok nilaiku belum sebagus yang aku harapkan ya. Kok aku masih sedikit-sedikit ada rasa takut ya. Jadi yang harus dilakukan adalah tetap belajar, harus tetap rajin dan terus berdoa dan yakin kalau Tuhan itu selalu ada buat kalian. Michael, maafin aku ya, aku sering ngejek-ngejek kamu.
apa-apa. Aku jadi tahu, ternyata kamu juga takut nilainya jelek. Iya, ternyata kita sama-sama takut. Dan aku sekarang ngerti, Tuhan tidak meninggalkan kita saat kita ragu. Nah gitu dong. Dan ingat, tetap percaya sama Tuhan. Jangan berhenti untuk belajar dan selalu berdoa ya, karena Tuhan Yesus tuh sayang sama kalian. Oke? Nah, Ibu tuh punya cemilan loh buat kalian. Mau nggak? Mau? Ya, kasih. Kasih, Bu. Oke. Wah, Kak Olive. Kalau kita di posisinya Michael sama Christian, pasti kita punya pemikiran yang sama ya. Jadi penasaran nih sama kisahnya Thomas. Bisa nggak ya kita nonton Thomas hari ini? Pas banget nih Kananda. Nah adik-adik, hari ini kita bakalan nonton dan belajar dari ceritanya Thomas. Wah, seru banget. Gimana kalau kita langsung nonton? Yuk adik-adik, kita nonton dan belajar dari kisahnya. Let's go. Tidak. Sempurna, aku akan menggunakan listrik. Gismo! Aku menyusul. Kalian berdua, kemari. Cepat, cepat. Anak-anak itu tidak mungkin jauh, Panglima. Mereka sembunyi. Periksa semua toko. Apa yang kalian lakukan hingga orang Romawi marah? Aku cuma memberitahu kalau Yesus bangkit dari kematian. Kenapa kau mengatakan itu? Kau menyaksikannya? Aku memang tidak menyaksikannya langsung. Artinya kalian tidak benar-benar tahu. Aku Thomas, salah satu murid Yesus. Aku sudah mencarinya sepanjang hari untuk menemukan buktinya. Kami orang-orang terdekat Yesus tidak akan mengambil tubuhnya dari kubur, tapi yang lain mungkin. Dan perempuan itu, Maria, yang mengatakan Yesus hidup, mungkin dia salah lihat. Mungkin dia melihat hantu atau dia membayangkan itu. Mungkin dia melihat seseorang yang mirip dengan Yesus, seperti saat mereka salah mengira dia adalah kembaranku. Seharusnya berhati-hati untuk percaya hal yang kalian dengar dan jangan menyebarkannya. Ini adalah waktu yang paling sulit untuk para pengikut Yesus. Kami melihatnya, saudaraku. Kami melihat Yesus. Dia berbicara pada kami. Awalnya kami tidak mengenalinya. Tiba-tiba kami menyadari itu adalah dia. Petrus juga melihat Yesus hari ini. Ya, tapi aku langsung mengenalinya. Jika dia benar-benar Tuhan kita, bagaimana kalian tidak mengenalinya? Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Chris, Joy! dari mana saja kalian? Hai, kamu dari mana saja, Joy? Thomas, kami telah melihat Tuhan. Yesus hidup, Thomas. Dia bahkan meminta sesuatu untuk dimakan. Jika Yesus sebelumnya di sini, sekarang di mana? Kami tidak tahu, Thomas. Tapi dia mengatakan apa yang harus kita lakukan. Yesus berkata, kita harus memberi kesaksian ke semua bangsa tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Katanya kamu adalah saksi dari semua ini. Katamu Yesus hidup. Sebelum aku melihat paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Yesus datang lagi. Kalian harus melihatnya. Apa?
Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kisahnya Thomas tadi keren banget. Kan Anda jadi ngerti nih kenapa adik-adik kita tuh tadi siapa Michael sama Christian bisa belajar dari kisahnya Thomas. Bener banget kan Anda. Kadang tuh kita juga begitu nggak sih? Kayak harus ada bukti dulu baru percaya, sama seperti Thomas. Nah, kan Anda, Kak Olive tuh mau tahu nih adik-adik Superbook belajar apa ya dari kisah Christian dan Michael sama kisah Thomas tadi yang barusan kita nonton. Coba dong tulis di kolom komentar. Nah, sambil adik-adik menulis apa yang kalian pelajari, sekarang giliran Kak Olive sama Kak Nanda yang mau share pelajaran apa yang tadi kita dapatkan. Oke. Kak Olive dulu deh. Oke. Aku dulu ya. Nah, kalau misalkan Kak Olive tuh belajar bahwa Tuhan itu ternyata tahu dan mengerti setiap keraguan kita. Sama seperti Thomas, walaupun Thomas itu dia nggak langsung percaya ketika orang-orang bilang Yesus sudah bangkit, gitu kan? Tapi Tuhan Yesus sangat sabar dan gak marah kan Anda sama Thomas. Justru dia datang dan menunjukkan lukanya supaya kita percaya, gitu kan? Ya, bener gak sih adik-adik? Betul banget, Kak Olive. Kak Nanda setuju banget sama apa yang Kak Olive pelajari. Tapi kalau Kak Nanda mau belajar ketika Thomas yang tadinya ragu sama Tuhan itu, terus kan dia ketemu tuh sama Tuhan Yesus dan akhirnya percaya setelah menyentuh lukanya Tuhan Yesus. Nah, hal itu membuat dia jadi salah satu murid yang paling berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Jadi dari apa yang Kananda lihat itu, Kananda mah yakin dan percaya banget kalau misalnya kita nih percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kekuatan kita untuk menjadi orang yang kuat, orang yang berani. Seperti Thomas tadi untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yes, setuju. Nah, satu lagi nih. Tadi kan waktu Thomas bilang dia percaya sama Tuhan Yesus, dia bilang apa? Karena Anda kasih tahu ya. Itu tuh sebenarnya ditulis di mana namanya di Alkitab. Ada di Yohanes 20 ayat 29b. Bunyinya gini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu akan jadi super ayat kita hari ini. Jadi adik-adik yuk kita ambil Alkitab, kita mau buka Alkitab kita dari Yohanes 29 ayat, Yohanes 20 ayat 29b. Yuk kita baca sama-sama ya. Semuanya udah dapet? Sudah dibuka Alkitabnya? Yang sudah dapet katakan aye. Oke, kalau udah kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah sama-sama belajar dari super ayat kan ya Kak Nanda ya. Sekarang kita mau baca dari super kebenaran. Oh, apa super kebenaran kita? Oke, super kebenaran kita yaitu saat aku ragu, Yesus menolongku untuk percaya. Oke. Yuk kita coba lagi Kak Nanda. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Saat aku ragu, Yesus menolongku untuk percaya. Keren kan super kebenaran kita hari ini. Sekarang Anda mau nanya sama adik-adik. Mau tanya siapa yang hari ini mau percaya seperti Thomas, Christian, dan Michael? Angkat tangan coba. Wah, puji Tuhan. Kalau gitu, kalau adik-adik mau percaya, kan Anda mau ajakin kita sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. selalu ada bersama kami. Sekalipun kami belum melihat hasilnya Tuhan, Sekalipun kami belum melihat hasilnya Tuhan, tapi kami percaya Engkau Engkau selalu menolong, menyayangi kami, kami, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kehidupan kami Pimpin kehidupan kami seminggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Dadah. God bless you. Adik-adik semua, kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow. Keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik, kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial. Dan hadiahnya adalah syuting bareng Superbook Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Daniel. wah. Dan bisa jadi ini syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Mungkin juga ke tempat rekreasi. Pokoknya kita akan ajakin 1 orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Superbook. Seru banget Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Gak sabar. Makanya adik-adik kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Papa, Mama, dan adik-adik semua, hari ini Kak Nanda mau kenalin kalian ke salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karena nonton salah satu animasi dari Superbook loh. Penasaran kan? Yuk kita nonton kisahnya. Bagi teman-teman Kiel, sebuah ejekan hanyalah sekedar canda tawa. Namun tidak bagi Kiel. Perkenalkan, nama saya Kiel, kelas 5, umur 11. Suatu hari, Kiel mengalami satu kejadian yang membuat dia sangat terpukul. Saya orangnya minder. Saya di sekolah dibully karena saya giginya maju kayak kelinci. Saat di sekolah saya disuruh gurunya mingkem, tapi saya tidak mau mingkem. Saat saya mingkem, saya tidak bisa napas. Waktu aku diajakin, teman-temanku pada ketawa. Perasaan aku marah dan sedih. Perkenalkan, nama saya Susanti, ibunya Yeskiel Setiawan Wijayanto. Seringnya ya kalau main sama anak kecil di rumah gitu, enggak pernah keluar gitu, enggak. Nanti kalau sudah menjak remaja, saya takutnya nanti dibully teman-teman, nanti dinano teman-teman. Saya tuh takutnya ya gitu. Ya memang sih saya kalau dimarahi, kalau dianu diem aja ya, enggak usah bales enggak usah apa. Bertahun-tahun Kiel menyimpan semua perasaannya dalam hati. Sampai suatu hari, ia diajak mengikuti sanggar belajar School of Life di dekat rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan satu kisah Alkitab dari Superbook yang menyentuh hatinya. Saat aku pertama kali di School of Life, saya malu dan takutnya diejek sama teman-temannya. Ketika saya datang, ternyata saya tidak diejek lagi. Ketika di Seoul, saya suka pelajaran
membaca Alkitab dan melihat Superbook. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Saya suka kisah Yusuf. Saya adalah orang yang penakut. Pasti saya diejek-ejek sama temannya. Setelah itu saya berdoa agar saya menjadi pemberani. Belajar mengampuni seperti Yusuf. Dia sudah mau ikut pelayanan, bahkan sudah ikut doa ketika kumpul sama teman-temannya, sudah mau bergabung dengan teman-temannya. Dia sudah mau belajar mengampuni. Kayak Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Sekarang aku di sekolah menjadi orang yang bukan pemalu. Sekarang aku sudah tidak diejek lagi. Saat saya diejek lagi, saya sudah mengampuni orang itu. Tuhan, saya mau mengampuni teman-teman saya yang lagi membuli saya. Berkati dia agar menjadi orang yang bukan mengejek aku lagi. Lewat Superbook dan Sanggar Belajar School of Life, Tuhan memulihkan hati Kiel. Kini, Kiel terus bertumbuh dengan penuh keberanian. Terima kasih School of Life dan terima kasih Superbook. Papa mama semua, kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari papa mama semua. Dan Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan papa mama lainnya. Buat papa mama yang hari ini mau mendukung kami, caranya gampang banget. Papa mama bisa langsung scan QR code yang ada di layar kanan papa mama, lalu dukung kami. Berapapun dukungan dari papa mama semua, pasti kami pastikan akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.